Emas itu cuma bersin saja. Sebuah cincin ajaib jatuh dari langit. Mulai saat ini, dia akan jadi orang terkaya di dunia ini. Saldo Alipay masuk 1 juta yuan. Roh cincin pertama kali memberinya misi pemula. Setelah diaktifkan, dia akan mendapatkan berlian berbentuk manusia. Selama dia menghadapi bahaya hidup dan mati, berlian itu akan muncul. Hari ini kebetulan hari pertunangan pria itu. Keluarga ini tahu dia nggak punya uang. Jadi mereka semua mengejek dan meremehkannya. Hanya pacarnya yang gak malu sama dia. Sepupu mengejek pria itu seperti babi gunung yang gak bisa makan dada halus. Makanan semahal ini. Jangan sampai perutmu jadi sakit karena makan berlebihan. Ibu mertua langsung bilang, Kalau mau menikahi anaknya, harus keluarin 500.000. Ayah roh cincin tahu anaknya hidupnya payah banget. Jadi dia memutuskan untuk membantu. Roh cincin bilang ke Mas itu, tinggal pamer aja. Selama dia ada di situ, semua bisa beres. 5 juta cukup. Dompetmu lebih kosong dari muka kamu. Bisa keluarin 50.000 nggak? ada orang yang gak pernah lihat dunia luas. Malah mau pamer padahal gak mampu. Iya, 5 juta. Itu 5 juta. Lin Feng, kamu ngomong apa sih? Keluarin 5 juta. Kamu gila ya? Ning, cewek secantik bunga begini. 5 juta itu beneran cukup. Bener-bener gak tahu diri ya. Lihat dulu penampilanmu yang miskin itu. Jangan cuma ngomong doang. Keluarkan uangnya dong. Lin Feng, aku nggak peduli. 5 juta itu harus kamu kasih ke aku. Lin Feng cuma orang miskin. Kamu beneran berharap sama dia. Lin Feng, jangan dengerin omongan mereka. Aku sama kamu itu cuma karena uang. Tenang aja. Aku bakal mulai pamer sekarang. Sejujurnya, aku sengaja pura-pura jadi orang biasa. Sekarang aku nggak pura-pura lagi. Aku buka kartu. Sebenarnya aku anak orang kaya. Aku kaya sampai bisa tandingi negara. Haha. Ning yang miskin kayak kamu juga kamu suka. Dunia ini memang adil. Orang miskin kayak kamu bisa dapat cewek baik-baik kayak Ling. Kalau kamu beneran bisa keluarin 5 juta, aku akan langsung ngasih permintaan ke kamu. Jadi kamu bisa mulai siap-siap sekarang. Ayah roh cincin datang. Anak muda Ling Feng, dengerin ini. Demi ayahmu, roh cincin ini akan bantu kamu. 3, 2, 1. Saldo masuk 5 juta yuan. Sepupu, silakan mulai pertunjukanmu. Siapa yang tahu ini beneran atau enggak? Kamu juga nggak punya khusus. Kalau aku juga bisa kasih kamu 5 juta aja. Siapa yang tahu uangmu dari mana asalnya? Cuma beberapa duit receh doang. Malah pamer di depan aku. Lin Feng, kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Masuk 5 juta yuan. Apa-apaan, kakak sepupu? Kalau kurang, tambah lagi 5 juta. Cukup nggak? Kalau kurang, aku panggil lagi 2 kali. Cukup, cukup, cukup. Wah, menantu baikku. Dari awal sudah kelihatan kamu bukan orang biasa. Sekarang makin dilihat makin suka. Aduh, ibu ya. Aku tahu ini kamu lagi nguji aku. Beda sama orang lain. Dikasih jalan keluar juga nggak mau turun. Lin Feng, kamu benar-benar anak orang kaya. Awalnya aku mau tulus ke kalian. Tapi malah dianggap remeh. Aku cuma bisa buka kartu sekarang. Menantu baik, jangan lupa aku ya nanti. Lin Feng itu orang kaya. Cuma 5 juta doang udah bisa beli kamu. Lin Feng itu cuma anak miskin bau kencur. Entah hoki apa yang dia dapat. Ada apa sombong-sombongnya. Masuk 100.000, masuk 500.000, masuk 1 juta. Kamu ini, jiwa kompetisi sudah nggak kuat. Kalau kamu terus gini, aku nggak bakal punya sepeser pun. Jangan cari alasan lagi. Jiwa kompetisi, Pak Deng. Cepat teruskan pecahin koin emas buat aku. Aku masih mau pamer nih. Karena urusan serius sudah selesai. Ayo kita makan. Sok-sokan banget. Aku sudah cari tahu jelas. Lin Feng itu cuma anak miskin. Sombong kayak orang kaya. Aduh. Kamu tanya sama siapa sih? Sebenarnya uang itu milik siapa?
5 juta aku nggak hilangkan. Mantan pacarku. Dia jauh lebih kaya dari kalian yang kampungan itu. Cuma 5 juta dia nggak bakal peduli sama sekali. Anak bau kencur itu. Sembunyi-sembunyi selingkuh sama aku ya, kamu dan aku. Kamu apaan sih? Kakak sepupu Li Feng yang bilang, mantan pacar itu bukan bos kita ya. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu bisa ya kerjain. Kalau nggak bisa, minggir aja. Tenang, aku nggak lupa sekarang. Aku sekarang nomor 1 di seluruh dunia dan alam semesta. Yang paling hebat. Lin Feng, jangan nyolong kata-kataku. HMPH, ternyata aku kira kamu punya 5 juta. Kita lihat saja nanti. Kakak sepupu, ya. Li Feng, kenapa aku kok susah banget begini? Apakah Mei Mei sudah selingkuh dari aku? Aku demi bisa dapatin Mei Mei. Aku sampai jual ginjal buat beli jam tangan baru. Aku jual rumah orang tua aku buat beli Mercedes. Aku juga sampai berhutang segunung. Kenapa aku bisa sepengecut ini sih? Li Feng, kamu harus nabung lagi buat aku ya. Enak banget, enak banget, enak banget. Hei, Pak, tolong putar dulu ya. Aduh. Angin apa yang bikin kamu datang ke sini? Kok tiba-tiba ingat nelpon aku? Bin, kamu ngomong apa sih? Dia nelpon karena kangen sama kamu. Loh, Kamu pasti ada urusan sama aku ya? kamu memang pintar. Di situ ada orang namanya Lin Feng kan? Si bego itu juga nyakitin kamu ya? Tenang aja, dia bakal segera cabut dari sini. Oke, aku tunggu kabar baiknya ya. Gini aja, besok kamu datang ke kantor ya? Gak apa-apa, nanti aja. Kita tidur di tempat biasa aja ya? Oke. Menantu baik sekarang gak ada orang lain. Kamu bilang ke ibu ya? Kamu masih punya berapa uang sih? Aduh, zaman sekarang makin bobrok. Hati manusia makin gak tulus. Kalian anak muda emang gak bisa diandalkan. Diam, orang tua. Kamu gak ngerti apa-apa. Lin Feng bocah. Kamu harus lebih sopan sama aku. Kalau enggak, aku gak kasih kamu koin emas lagi. Baik, Ayah Jielin. Ibu mertua. Ibu ngomong apa sih? Ibu ya. Nanti ibu jadi ibu kandungku juga. Uangku ini kan juga milik ibu semua. Ibu masih nggak percaya. Ning, orang secemerlang Lin Feng. Seharusnya sudah dibawa pulang sejak lama. Hahaha, Bu. Maksud ibu setuju sama hubungan aku dan Lin Feng ya? Lin Feng, cepetan dong. Kita semua udah telat nih. Santai aja. Sekarang kita udah kaya banget. Nggak usah takut sama mereka. Kalau perlu beli aja perusahaan mereka. Kamu ngomong ngawur lagi. Cepetan dong. Sial, Lin Feng si bego itu telat lagi. Bagus banget. Hari ini aku pengen lihat. Apa alasan yang dia bakal buat kali ini? Dia sama sekali nggak anggap kita. Tapi kita masih bisa tahan. Tolong. Haha, Lin Feng, berhenti di situ. Wah, kamu juga di sini ya? Kamu keluar dari mana sih? Oh, mungkin aku sekarang berdiri terlalu tinggi, jadi nggak bisa lihat kamu. Besok kamu nggak usah datang lagi. Kamu berani banget ngomongnya. Mau mati juga nggak sadar ya. Kamu segera diusir dari sini. Lin Feng, sekarang kamu sujud dan minta maaf sama aku. Aku anggap nggak ada apa-apa yang terjadi. Lin Feng, ini gimana nih? Ini bener-bener nggak adil banget. Lin Feng cuma sujud doang kok. Nggak ada apa-apanya. Anak muda ya, punya harga diri itu bagus. Tapi kalau kamu nggak sujud sekarang, langsung cabut dari sini. Pak Deng, lambat banget sih. Jangan buru-buru, sebentar lagi selesai. Kalau nggak bisa dapetin koin ya sudahlah, beli perusahaan lama-lama gini. Jangan bilang kamu orang kaya nomor 1 lagi ya. Wah, bos, kok Anda datang? Lin Feng, sekarang bosnya sudah di sini. Aku kasih tahu ya, apapun yang kamu bilang sekarang sudah terlambat. Cepat cabut sana. Sudah lama dengar nama Bos Cheng. Hari ini ketemu langsung. Memang nggak mengecewakan. Lin Feng, cepat pergi sana. Jangan cemarkan pandangan Bos Cheng. Lin Feng, anak muda, bos di sini sudah bersihin masalahmu. Terima kasih untuk perusahaan yang dikirim oleh Ayah Jianing. Aku, Lin Feng,
siap menghadapi apapun, tidak akan menolak. Tapi kamu mungkin gak bakal suka. Lin Feng, kamu masih bengong apa? Gak lihat bosnya sudah di sini. Bener-bener nggak peka. Lin Feng, itu bos lo. Mending kita pergi dulu aja. Lihat deh, kamu bikin bos Chen marah. Orang itu tiap menit bisa keluarin jutaan. Kamu sanggup tanggung jawab. Ayo Lin Feng, ngerti dikit dong. Cepat pergi sana. Pergi? Kata itu gak ada di kamusku. Lin Feng, kamu ngomong apa sih? Itu kan bos. Tenang, aku berani ngelakuin ini pasti ada alasan kuat. Alasan kuat, alasan kuat. Itu karena duit. Kamu punya duit. Lin Feng sekarang bukan orang miskin. Kemarin dia habisin puluhan juta. Bahkan nggak kedip mata. Wah, nyolong atau nipu nih. Kamu gak beneran kira 10 juta itu duit ya? Tanya bos kamu deh. Bos, mana ada bos? Beneran bos. Zai. Udah berapa kali aku bilang. Jangan bongkar identitas asliku. Iya, totalnya 6. Iya, totalnya 6. Bos, apa Anda salah hitung? Kok bisa begitu? Ya, Dunia menertawakan aku karena dianggap gila. Aku malah tertawa karena mereka tak bisa mengerti. Aku benar-benar ingin jadi orang biasa yang jujur dan sederhana. Tapi sayangnya, kemampuan tidak mengizinkan. Aku buka kartu. Aku yang sebenarnya bosnya. Sebelumnya aku gak nyangka kamu ini jago banget pamer. Oldeng, kamu ngerti apa sih? Yang penting kamu kerja keras kumpulin koin emas aja. Lihat aku tampil dulu. Xiao Liu, sekarang aku balikin kata-katamu. Gak usah sampai sujud-sujud ke aku juga. Asal kamu minta maaf baik-baik sama aku dan Ning Ning. Masalah ini bakal selesai. Lin Feng, jangan kira kamu punya beberapa duit receh. Bisa menginjak aku seenaknya. Duit receh. Duit berapa sih yang disebut duit receh? Dali, kamu bilang ke mereka udah keluar berapa banyak? $50 juta. 50 juta? Kayaknya aku memang punya duit receh segitu. 50 juta itu nggak ada apa-apanya. Lin Feng habisin sampai 500 juta. HMPH, kamu kampungan banget. punya duit terus gimana? Punya duit berarti bisa semaunya. Duit jelas nggak bisa segalanya. Tapi yang bikin aku bersyukur. Waktu aku belum punya duit, aku sudah dapat ketulusan. Dan aku memang benar-benar kaya. 500 juta? 500 juta nggak mungkin. Di dunia ini, Nggak ada yang nggak mungkin. Xiao Liu, kamu masih muda. Kerja keraslah. Nanti pasti sukses juga. Nggak mungkin banget. Cuma orang miskin kayak kamu. Mana mungkin kamu punya duit segitu banyak. Makanya aku bilang, anak muda sekarang tuh gampang baper dan gak sabaran. gini aja, nanti kamu disuruh nyapu kamar mandi. Dan nggak bakal aku beliin pembersih toilet. Bahkan nggak boleh pakai alat apapun. Waktu muda. Harus banyak bersusah payah. Biar nanti pas tua juga terbiasa susah. Bos, hati-hati di jalan. Bos, terima kasih atas kerja kerasnya. HMPH. Aku benar-benar suka ngegosok toilet. Siapa itu? Aku dan Pak Fu minggu depan balik ke gedung. Anak itu, Fu Jingqi, bakal balik. Cepat bilang ke Pak Fu. Saningning bakal segera menikah sama Lin Feng. Tunggu dulu. Lin Feng, aku lihat kamu bisa senang sampai kapan sih? Wakil Direktur, Nona San mau menikah. Siapa itu Nona Ningning? Dia mau menikah sama Lin Feng. Pesan tiket terakhir pulang ke rumah besar.
500.000. $500.000. Apa? 500.000. Xiao Fu mau pulang, 500.000. Hahaha, Mbak Zhang. Akhirnya kamu berhasil melepas anak perempuanmu juga ya. Itu kan bos besar grup multinasional. Apa? Kalian ngerti apa sih? Aduh Mbak Zhang, kamu sekarang mau hidup enak nih. Tentu saja. Mulai sekarang kalau kalian ketemu aku, Harus panggil aku Nyonya Fu ya. Hahaha. Sini sini sini. Pegang lagi satu kali. Pegang lagi satu. wah, uang segini banyak banget. Lin Feng bocah, kamu benar-benar beruntung. Keluarin 500.000 juga nggak malu-maluin ya. Hei, Bu, Ningning, Xiao Fu sudah pulang. Kamu harus datang ke pesta besok. Bu, aku sudah sama Lin Feng. Apa artinya keluarga Fu berkuasa? Lin Feng sehebat apapun cuma orang biasa. Kalau kamu nikah sama Xiao Fu, kamu bakal jadi nyonya muda keluarga Fu. Aku bakal jadi istri orang kaya. Kamu anaknya kok nggak ngerti sih? Sama sekali nggak mikirin orang lain. Oh, Oh, aku sama kamu bukan karena uang. Ning, aku bersumpah aku akan berusaha keras. Biar kamu nggak kecewa. Nyonya Zhang, ini sedikit tanda kasih dari wakil direktur. Sudah datang saja, bawa apa-apa juga nggak usah. Aduh. Kok nggak lihat Xiao Fu ya? Wakil direktur akan menunggu Anda di pesta besok ya. Pak Deng, menurut Anda yang ini gimana? Ini terlalu polos. Nggak cocok dengan statusku di acara pertama. Kalau yang ini gimana? Ayahmu sampai mau ketiduran nih. Bahkan di dunia para dewa ribuan tahun lalu. Nggak bakal ada yang sebegitu ribet kayak kamu. Aduh. Lin Feng jangan-jangan kabur mendadak ya. Lin Feng cuma bisa pura-pura doang. Tetap wakil direktur yang juara. Kaya dan seenaknya. Lin Feng pasti datang. Kamu kok nggak ngerti sih? Kamu sama Xiao Fu punya segalanya. Aduh. Halo semuanya, sudah lama nggak ketemu. Kalian kangen aku nggak? Semua tamu yang hadir dapat 500.000. Tapi ada satu tamu beruntung. Dia dapat 1 juta. Namanya Lin Feng. Wah, kamu orangnya baik banget ya. Wakil direktur memang beda. Nggak kayak orang lain. Pura-puranya aja nggak bisa. Iya, kamu benar semua. Jadi orang harus rendah hati. Segalanya harus ada batasnya. Miskin sih nggak serem. Yang serem itu jelas-jelas miskin tapi sok kaya. Siapa tahu duit dia sebelumnya dari mana? Bersih apa enggak? Tahu kamu orangnya belak-belakan. Gak nyangka bisa keluar dari mulutmu. Lin Feng, kamu kayak gitu masih mau nikahin anakku. Kamu mikir apa sih? Kenapa nggak terbang aja ke langit? Jangan terlalu serakah jadi orang. HMPH, 100 juta ini. Kamu hemat-hemat juga cukup buat seumur hidup. Hahaha. Beberapa hari nggak ketemu, aku sampai lupa kamu itu manusia. Lin Feng, nanti kamu bakal tahu rasanya. Cuma 50 juta doang kan? Aku keluarin 500 juta. Masing-masing 500 juta. Masing-masing 500 juta. Kamu kira kamu mesin cetak uang ya? Lin Feng, kamu kok masih nggak nyampe level sih? Sok kaya sampai kecanduan. Sakit jiwa ya?
Kamu coba lihat air yang dipakai dokter hewan Jingwei ngisi laut. Masih nggak sebanding sama otak kamu. Lin Feng, aku sarankan kamu ngomongnya hati-hati. Nanti Pak Fu datang. Pak Fu, saya masih Pak Lin. Ini rumah keluarga Fu. Sekalipun gimana juga kamu nggak berhak sombong. Ngomong besar juga nggak takut keseleo punggung. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Wakil Direktur. Wakil Direktur keren banget. Tetap wakil direktur yang paling berwibawa. Anak muda ini nggak anggap kamu apa-apa. Tapi memang kelihatan dia lebih charming daripada kamu. Ayah Jianlin, ini kamu. Bisa tahan mukul muka saya sama aja mukul muka Anda. Apa sih omongan itu? Tentu saja nggak bisa tahan. Tangkap dia. Kirain Lin Feng yang terkenal itu hebat banget. Ternyata cuma anjing sandiwara. Lu Zishi, lepasin Lin Feng. Ning Ning, aku pulang nih. Pak Gu, kamu nggak apa-apa kan? Kok bisa kamu diperlakukan kayak gitu? Tapi jangan sentuh CP-ku. Ning Ning ikut aku aja. Orang kayak gitu nggak pantas sama kamu. Ning Ning ini bukan nasi bungkus loh. Ini siapa sih? Sebelumnya juga nggak pernah lihat. Jangan-jangan ini pacar simpanan dia. Lin Feng, nggak nyangka ya. Sebenarnya dia nyimpen banyak rahasia. Mana ada dia punya simpanan cewek. Orang yang punya hati kotor lihat apa-apa juga kotor. Pergi sana, Lin Feng. Aku hampir ketipu sama kamu. Aduh, Lin Feng bukan orang kayak gitu. Kamu percaya dia? Percaya itu berharga berapa sih? Nanti dia bohongin kamu sampai ranjang. Semua hilang. Satu-satu semuanya sampah semua. Sepertinya bodyguard kamu sama nggak bergunanya seperti kamu. Tapi masih lebih baik daripada orang-orang tertentu. Masih harus bergantung sama wanita juga. Makanya aku tahu Lin Feng itu cuma numpang hidup sama wanita. Nah, itu baru masuk akal. HMPH, aku dari dulu sudah tahu dia itu pria yang manja. Kalian yang ribut semua. Tutup mulut kalian semua. Setiap orang dapat 5 juta. Tutup mulut kalian semua. Lin Feng, kamu benar-benar murah hati. Liu Li, setiap orang dapat 10 juta ya. Kekuatan keluarga kaya bukan sesuatu yang bisa kamu main-mainkan. Aku, tuan muda, paling gak kekurangan uang. Mau rebut orang sama aku. Kamu layak apa? Yang mulia, dulu pernah ada cinta sejati di depan mataku. Tapi aku gak menghargainya. Kali ini aku gak akan membiarkan kamu kabur lagi. Ning Ning, nikah sama aku. Nikah sama dia. Nikah sama dia. Nikah sama dia. Ning Er, cepat nikah sama dia. Nanti kamu jadi nyonya keluarga Gu. Nikah sama dia? Dia cuma anak miskin. Dia layak apa sama kamu? Aku, presiden perusahaan Fu yang terhormat. Punya uang dan kekuasaan. Kok kalah sama orang miskin kayak dia? Ning Ning. Kalau kamu mau bintang di langit, aku bisa petikan langsung buat kamu. Kalau kamu rasa itu kurang, aku kasih kamu nyawaku ini. Gimana? Ya, mungkin karena aku lebih ganteng. Ning Ning suka yang ganteng. Haha, kata ganteng itu ada hubungannya sama kamu gak sih? Nggak ada hubungannya. Kamu. Aku apa? Lin Feng, jangan terlalu sombong. Mulut ngomong sembarangan. Cuma mau nipu kita semua. Betul, betul. Wakil presiden itu beneran kasih uang beneran. Kamu Lin Feng cuma omong kosong. Sampai sekarang aku belum lihat sepeser pun. Lin Feng, aku kasih tahu. Kamu nggak bisa nipu aku. 5 juta itu nggak akan aku balikin. Ning Ning, mata rakyat itu tajam. Ning Ning beneran mau sama orang miskin ini. Bilang aku cuma omong kosong. Sekarang tunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Aku nggak akan biarin kamu hina aku lagi. Liu Li, 1 orang 10 juta.
Wakil Presiden, dana di gedung kita sudah nggak cukup. Aku bilang aku mau uang. Sekarang juga. Kalau uang kurang, bisa pinjam sama aku. Wakil Presiden, kita harus utamakan kepentingan besar. Kepentingan besar. Kamu punya hak apa ngomong soal kepentingan besar sama aku? Cepat cari uang buat aku. Yang itu, si Xiaofu. Kalau uangnya kurang, jangan dipaksain. Kita ini hubungan apa sih? Pinjam aja, jangan malu-malu. Tante Ju sekarang gimana nih? Gimana-gimana, Xiaofu paling bisa diandalkan. Dia benar-benar bikin aku marah banget. Lin Feng benar-benar bikin aku marah. Lin Feng. Yang di sana itu namanya Liu Li. Aku kasih kamu 1 miliar. Ikut aku aja, ikut bos yang emosinya nggak stabil kayak gini. Nanti juga bakal rugi. HMPH, aku nggak percaya omong kosongmu. Maksudnya uangnya kurang. Ya sudah, 10 miliar saja. Masuk, 10 miliar yuan. Tuan Ju, Tuan Ju, Tuan Ju. Ada apa? Hei Lin, Pak Deng, aku lagi bosen banget nih, jadi kesepian banget. Makanya kalian anak muda itu harus lihat dunia luar. Ini baru berapa uang sih? Lin Feng bocah, mulai sekarang ikut aku aja. Lin, kamu bakal hidup enak. Lin Feng, lihat deh ulahmu. Kalau Jui sampai kenapa-kenapa. Kamu yang bunuh dia. Aku dari awal udah tahu Lin Feng niatnya nggak baik. Tahu apa coba? Urusanmu apa sih? Kalau Lin Feng sama Jui sampai kenapa-kenapa, kamu bisa tanggung jawab sama Ning Ning nggak? Lin Feng, ini gimana dong? Ibu mertua, aku masih punya uang jajan 10 miliar, nggak tahu mau kasih siapa. Kamu bilang dong, bilang dong. Menantu baik, kalian masih muda. Uang jajan ini mending disimpan sama ibu aja ya. Oke, Ning Ning, nanti kalau kamu nikah sama Lin Feng, harus baik sama ibu ya. Ibu yang besarkan kamu dari kecil. Jangan sampai lupa sama ibu ya, Bu. Kami nggak akan lupa sama ibu. Ning Ning, apapun yang kamu mau, matahari di langit, atau bulan di lautan. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya. Kita nikah besok ya. Oke. Ning Ning. Fu Jingqi, aku akui kamu hebat. Tapi aku lebih hebat. Ingat namaku. Raja konglomerat nomor 1 di seluruh dunia. Dari ujung dunia sampai ke santero jagat. Berhenti deh. Di luar banyak cewek. Jangan lupa datang ke pernikahan aku dan Ning Ning besok. Ongkos jalan ditanggung. Lin Feng. Jangan terlalu sombong. Aku pasti akan buat kamu bayar mahal. Aku pasti akan merebut Ning Ning kembali. Aku, Presiden Grup Fu yang megah, kok bisa sampai begini ya? Aku kasih kamu kesempatan buat sombong sebentar lagi. Kamu pasti akan merebut kembali apa yang sudah hilang dariku. Pasti. Bagaimana perkembangan ayah? Aku baik-baik saja. Seharusnya segera selesai. Ini bukan gaya kamu. Kamu terdengar tidak enak. Aku baik-baik saja. Oke. Maksudku, kalau kamu butuh, aku bisa kapan saja ke Daxia. Tidak perlu. Kelancaran komunikasi selama 5 tahun bersamaku. Semua salahmu, Cetah. Bu. Tidak, kalau tidak salah hitung.
Sekarang di sana pasti tengah malamnya. Besok Ningning akan dinikahi Lin Feng. Itu wanita yang membuatmu tak bisa lepas. Sepertinya kamu harus ubah pikiran. Betul. Aku butuh kamu. Sungguh kehormatan besar. Lin Feng bocah. Sekalipun si bebek buruk rupa berusaha keras, tidak akan pernah jadi angsa putih. Kamu tahu apa sih? Diam. Aku ini cantik dari dalam. Kamu paling suka yang ini kan? Cantik dari dalam? Aku malah nggak lihat itu. Beri aku waktu lagi. Aku pasti akan menikahimu. Qin Hao, kamu hampir lulus, tapi belum punya setelan resmi. Lihat jas ini. Coba lihat suka nggak? Oke. Gimana? Aku lihat dulu. Wah, keren banget. Suka. Suka dong? Jelas suka. Aku sudah putuskan. Hari pernikahan kita aku akan pakai ini. Wah, ini cocok banget buat kamu. Dari mana dapatnya? Kamu paham banget? Ini hadiah dari Ningning. Nanti aku pasti pakai ini untuk menikahinya. Fu, kamu kelihatan gak enak badan. Di mana sekretarismu? Dia mengkhianatiku. Jadi aku umumkan pengkhianatan. Kata, pengkhianatan, bikin aku gak nyaman. Aku paling benci pengkhianatan. Lalu bagaimana dengan orang yang pernah mengkhianatimu? Sekarang mereka jadi apa? Tentu saja semua sudah dilempar ke Samudra Pasifik buat makan ikan. Dan yang pernah menyakitiku juga. Sama saja. Kalau begitu kamu bisa lakukan apa untuk masalahku ini? Ini Daxia. Daxia, menurutmu di dunia ini, Ada tempat yang bisa menghalangimu. Selama aku ada, Lin Feng kecil itu nggak perlu ditakuti. Hehehaha Lin Feng. orang cupu ya tetap cupu. Meski jadi kaya, tetap saja cupu. Sang Youqian. Jangan lihat Lin Feng yang sekarang kelihatan rapi dan keren. Biasanya aku nggak pernah ngurusin dia di luar sana. Kamu ikut aku ke Paris. Xiao Qiang cepat banget dapat pekerjaan baru. Mei Mei, dengar aku jelasin dulu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku lihat kamu ngobrol sama dia cukup asik. Lin Feng. Hari ini adalah hari malammu. Lin Feng. Lin Feng gak nyangka. Bawa banyak orang buat ngucapin selamat di pernikahan. Di luar pintu masih ada satu meja lagi. Kamu bisa bawa mereka dulu ke sana. Orang ini luar biasa.
Lin Feng bocah, kamu harus hati-hati banget ya. Pak Deng, Anda itu raja kaya di dunia ini. Aku adalah pemilikmu. Meski luar biasa, buat apa juga, tetap aja kita yang menang telak. Aku nggak bercanda. Aku juga nggak main-main. Ah sudahlah, sudahlah. Hati-hati ya, orangnya berbahaya. Tenang, kan ada kamu. Tenang, Xiao Fu pasti belum puas dihajar sebelumnya. Kita tetap jadi orang baik sampai akhir. Setelah hari ini, dia pasti makin berterima kasih sama aku. Anjing gak bisa hilang kebiasaan buruknya. Lin Feng kali ini pasti kena batunya. Kalau begitu kamu malah kalah sama anjing. Makan kotoran aja nggak dapat yang hangat. HMPH, orang yang sok kuat karena uang. Enak ya punya duit banyak. Nanti kalau aku punya duit, aku juga bakal keluar rumah dengan pengawalan segede ini. Mei Mei, tunggu aku kalau aku sudah kaya. Aku juga bakal sewa 2 bodyguard buat kamu. Bos Fu memang berani banget. Gak heran jadi CEO besar grup Fu. Bos Fu siapa sih? Bukan tipe orang sembarangan yang bisa seenaknya cari masalah. Mei Mei ngomong benar. Aku juga setuju. Bos Fu, bukan kayak Lin Feng yang cuma orang kaya dadakan biasa. Mana ada kamu yang bisa ngomong begitu? Kamu juga kenal Bos Fu. Jadi makin sombong aja. Gigit aku dong. Lin Feng bocah. Aku kayaknya mencium bau mesiu nih. Orang itu kayaknya bawa senjata. Itu dia. Iya dia. Ternyata benar. Dia cuma berdiri di situ. Kayak pakai baju aja. Kayaknya kamu beneran gak sadar beda kita segede apa. Dia ngaku kamu lebih ganteng dari dia. Kamu ini lelucon yang gak lucu sama sekali. Dekat dengan orang baik jadi baik. Dekat dengan orang jahat jadi jahat. Kamu ngomong-ngomong kosong aja. Nanti aku pengen lihat nih. Hei, giliran aku tampil nih. Kamu harus buat pacarmu tahu. Bagus. Dia kabur begitu saja. Aku kira anak orang kaya itu hebat banget. Ternyata cuma segitu doang. Sang Yun, sekarang gimana? Gimana? Lin Feng janji kasih kita 1 miliar. Janji doang gak cukup. Kalau dia berani ngomong, berarti itu uangku. Kamu itu Lin Fei. Jauhi dia cepat. Pak Deng, jangan bikin aku takut. Aku suka tatapan matamu. Kalau sebelum hari ini, mungkin kita bisa jadi teman. Tapi hari ini kamu lagi sial banget. Hati-hati ya. Jangan sampai nyakitin cewek itu. Tahu itu malah bikin ribet. Mbak, mending jauh-jauh dari dia, ya. Jelas-jelas kamu dalam bahaya. Tapi masih mau lindungi orang yang kamu sayang dari belakang. Kayaknya aku salah nilai kamu. Kamu pantas aku perjuangin habis-habisan. Lin Feng bocah, kita cepat mundur. Sementara hindari dulu serangannya. Kak Feng. Dia memang cuma alat buat lindungin kamu. Apa kamu mau ngotot karena emosi lagi? Aku sudah muak terus-terusan dilindungi orang lain. Minggir. Bagus, berani sekali kamu. Kamu orang pertama dalam 10 tahun ini yang berani lawan aku langsung. Terima kasih, Pak Shen. Kita bisa beli dia nggak? Sayangnya nggak bisa. Terus kita gimana? Aku cuma punya satu cara yang sebenarnya bukan cara. Apa? Pinjam umurmu 10 tahun. Mungkin kamu bisa kalahin dia. Kamu kuat? Sayang bukan lawanku. Minggir. Aku jamin kamu bakal bayar mahal karena kebodohanmu. Mati adalah tugasku. Kalau hari ini, aku nggak akan menyesal sama sekali. Feng Xiao, minggir dulu. Mereka bukan cari kamu. Tapi aku. Lin Feng. Kalau nggak pergi sekarang, terlambat. Apa kamu cuma mau diam lihat dia dipukuli sampai mati? Dia cuma alat. Dia manusia hidup. Berhenti.
Aku penasaran kamu bakal ngomong apa selanjutnya. Ayahmu kasih kamu berapa? 2 kali lipat. Hahaha, kamu masih terlalu polos. Kamu belum ngerti ya? Kamu dan aku bukan dari dunia yang sama. Jadi jangan berontak lagi. Lin Feng, aku salut sama keberanianmu. Tapi aku juga benci kebodohan. Kalau uang benar-benar segalanya di dunia ini. Kalau begitu, tidak akan ada begitu banyak perselisihan dan kematian. 10 miliar apa 100 miliar? 1 triliun cukup. Masih belum cukup. Kalau begitu, 10 triliun saja. Jutaan triliun, aku akan beli seluruh dunia. Cukup atau tidak? Kalau yang berdiri di sini bukan Lin Feng. Mungkin kamu sudah dapat apa yang kamu mau. Sayangnya, sekarang aku cuma fokus sama kamu. Sial, bocah Lin Feng. Sampai di sini saja. Aku juga akan ikut tertidur. Apa harus bersembunyi selama 1000 tahun lagi? Aku. Kalau kamu memang ingin mati, maka aku akan memenuhinya. Jangan sampai ada yang mati. Lin Feng, kamu kok malah? Lanjutkan, kemana hilangnya semangatmu tadi? Lin Feng. Menurutmu aku harus berbuat apa sekarang? Kamu bisa lepaskan kami. Kamu kira aku ini bodoh? Hei, itu kamu yang bilang. Gigi kamu sudah dicabut semua. Lihat bagaimana kamu mau ngeles. Gadis, jangan takut, ya. Aku yang akan menyelesaikannya. Kamu nggak perlu takut lagi. Gerakanmu lumayan juga. Kenapa kamu jadi kaki tangan orang miskin ini? Kaki tangan. HMPH. Aku kaki tangan. Kalau begitu, kamu ini apa buat Fu Jingxi? Hahaha. Makhluk yang tak bisa mati. Makhluk yang tak bisa mati. Makhluk yang tak bisa mati. Ah, orang-orang selalu menyesal saat tragedi terjadi. Padahal sudah banyak kesempatan yang terlewat. Bocah Lin Feng. Sekarang aku juga tak bisa berbuat apa-apa lagi. Li Feng, berhenti. Lepaskan aku. Lin Feng melihat gadis yang dicintainya mati di depan mata. Betapa menariknya. Lin Feng, kamu harus nikmati momen ini. Kamu. Ayahku. Aku sangat tidak puas dengan tindakanmu tadi. Tapi aku menghormatimu. Aku tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi. Tugasku sudah selesai. Selanjutnya, nyawa ini aku serahkan padamu. Jangan takut, sekarang sangat aman, aku di sini. Jangan takut, lepaskan, jangan sentuh aku. Lepaskan dia, ayah dan anak ini. Kalau berani, kita duel 1 lawan 1. Nini. Macan tutul. Dengan kamu yang cuma semut kecil, masih berani ngarep sama pohon besar di rumah sendiri. Sungguh konyol. Kamu. Ah, aku nggak ada urusan sama Lin Feng. Aku selalu nggak suka sama dia. Aku dan Lin Feng itu musuh bebuyutan. Lin Feng memang pantas mendapat hukuman. Tidak tahu ini namanya bertindak atas nama keadilan. Adik perempuan Lin Feng setidaknya ada hubungan dengan kita. Kalau begitu, bukankah agak kurang pantas? Kok kamu ada di mana-mana sih? Cepat cari tempat buat sembunyi. Lihat deh, kelakuanmu yang konyol itu. Berdiri di sampingmu saja aku sudah sesak napas. Ning, suamimu setia banget sama kamu. Kok kamu bisa setenang itu sih? Diam. Siapapun yang mau seperti wanita itu.
Boleh lanjut ngomong. Mati di depan mata masih keras kepala. Pukul dia. Pukul. Berhenti, pukul. Lepaskan dia, aku akan ikut kamu. Ying Niang, aku sudah tahu kamu akan berubah pikiran. Lepaskan dia. Oh iya. Nanti jangan lupa datang ke pernikahan aku dan cewek itu ya. Ini buat kamu. Ayo pergi. Lei Feng oh. Anak Lei Feng. Kalian ngapain sih? Kalau nggak mau mati, minggir sana. Aku sudah lapor polisi. Polisi akan segera datang. Ayo pergi. Kamu baik-baik saja. Jangan takut, Huan sudah pergi. Lin Feng masih punya satu jurus lagi. Tidak tahu kamu mau atau tidak. Apa? Cepat bilang. Ini bukan hal yang bisa selesai cuma dengan sedikit darah. Asal bisa menyelamatkan nyawamu. Aku rela melakukan apa saja. Bukankah kemarin pernikahan Ling Ling dan Lin Feng? Jangan sebut itu, bawa sial. Kemarin aku rugi lebih dari 100 juta. Seandainya Ling Ling dinikahkan dengan wakil direktur saja. Betul banget. Lin Feng si miskin itu nggak bisa hilang dari bau buruknya. Lihat deh, ini nasib orang-orang tertentu. Betul banget. Ada orang, kebiasaan pura-pura, sampai lupa kalau dirinya itu anjing. Haha. Lin Feng, kamu sebenarnya di mana? Kamu baik-baik saja. SAH. Apa sebenarnya cara oldeng? Cepat bilang dong. Sudah-sudah, jangan goyang-goyang, aku bilang juga sudah. Aku punya kitab ilmu bela diri yang tiada duanya. Tapi, ayo bilang dong. Tapi, butuh Lin Feng mengorbankan 5 tahun umurnya. Sebagai tukarannya. Kamu mau? Mau. Demi menyelamatkan Ling Ling. Aku rela melakukan apa saja. Dugu Jiuquan. Tak tertandingi di dunia. Satu pukulan hapuskan dendam seumur hidup. Keberanian pahlawan sampai terhenti nafasnya. Setiap pukulan meninggalkan bekas. Tegas dan tegar. Kamu ngapain? Siapa yang bilang aku ibumu? Sekarang Ning Ning sudah jadi wakil direktur. Li Feng, kamu ini apa sih? Kalau nggak pergi sekarang juga, jangan harap. Baiklah, hari ini aku datang cuma mau tanya keberadaan Ning Ning. Kalau nggak ada 10 juta, jangan harap bisa ketemu Ning Ning. Beneran. Dia cuma seharga 10 juta. Kalau bukan karena kamu, aku sudah jadi nenek kaya raya. Aku bilang sama kamu, hari ini kamu harus ganti rugi aku. Bukannya kamu cuma pengen duit. Ini buat kamu. Cukup nggak? Belum cukup. Masih ada ini. Semua keluar sekarang juga. Fu Jingqi, kapan kamu mau bebaskan aku? Ning Ning, lihat aku. Ya, kalau aku salah,
Bilang aja. Aku mau berubah, boleh kan? Perasaan nggak bisa dipaksa. Suka juga nggak bisa seenaknya kamu bilang selesai. Ning Ning. Kamu buat aku sakit. Niu Niu. Jangan berontak lagi. Gak ada yang bisa merebutmu dariku. Ayo makan sedikit. Kamu belum makan seharian? Coba deh. Aku nggak mau makan. Kamu cuma buang tenaga aja. Ning Ning. Di dunia ini gak ada yang lebih sayang sama kamu selain aku. Lin Feng itu siapa sih? Dia pantas apa? Aku nggak akan suka kamu lagi. Hatiku sudah punya yang lain. Kamu makan obat apa sampai bisa bikin orang lain ngomong gitu? Biar semua orang ngomong bareng. Kalau gitu, kita nyanyi bareng aja. Semua keluar dari sini. Lin Feng mana? Ayahmu Lin Feng gimana? Kamu takut ya? Kamu boleh takut sama siapa aja. Tapi nggak boleh sama dirimu sendiri. Yunshu beda sama kamu. Dia jujur dan cerah hati. Xiao Bei selalu hidup dalam kegelapan. Aku suka Li Feng karena kesederhanaannya. Itu aja. Nggak ada hubungannya sama yang lain. Ah. Hahaha. Maaf, Nyonya. Aku nggak sengaja. Ning Ning, maaf ya. Aku nggak sengaja. Pergi sana. Pergi. Ning Ning, kamu pergi sana. Bukan aku, bukan aku. Aku nggak boleh ya? Oh, sialan saus tomat. Presiden grup Fu yang megah. Wanita macam apa yang belum pernah dia temui? Harus dia saja ya? Aku nggak boleh kalah sama Lin Feng si pecundang itu. Apa yang aku mau, harus jadi milikku. Lin Feng jadi lebih kuat. Kamu sudah siap gimana menghadapi dia, kalau dia berani datang? Aku pasti buat dia mati tanpa kuburan. Pergi mati saja, Lin Feng. Ayah ada di mana? Kalau begitu kamu pergi ke neraka saja. Biar Raja Neraka yang ngomong sama kamu. Sialan, benar-benar gila. Kamu harus tunggu aku ya. Aku akan segera menyelamatkanmu. Chong, telur yang masuk. Katanya nggak terkalahkan. Lin Feng bocah. Jelas-jelas kamu sendiri nggak berguna. Malah nyalahin aku. Ning Ning, lihat. Ini dia orang yang kamu suka. Kamu. Apa yang terjadi sama Lin Feng? Salah satu dari mereka itu. Untuk kamu. Tolong. Ning Ning. Bibi sudah tingkat 5.
Kamu siap-siap aja nikah sama aku. Terima kasih, Lau Daoxie. Kok aku merasa sekarang buang angin pun lancar ya? Aduh, benar-benar buat aku kesal. Ini kan kekuatan spiritual. Tapi kamu bocah malah mencemarinya. Jadi aku ini Dongfang Bubai ya? Ayo, serang bersama. Masakan enak. Benar-benar hidangan yang lezat. Ning, aku pasti bikin kamu jadi pengantin paling bahagia. Gimana kalau persiapkan pernikahan ala barat saja? Ya sudah, campur aduk gaya timur dan barat. Ayo makan buahnya. Makan, makan, makan. Kamu duduk saja. Aku tahu kok. Hei, Tante, besok kan hari pernikahan Anda. Kita semua pergi ya. Tentu saja pergi. Aku ini nenek dari keluarga kaya. Memang begitu katanya. Tapi aku merasa wakil presiden itu kurang suka sama kita. Takut apa? Selama Anda masih hidup, aku ini ibunya. Hari-hari bahagia kita masih panjang. Ya, Pak. Kebahagiaan sisa hidupku tergantung sama kamu dan Ning. Hang. Kenapa Yun Chong belum datang? Aku sudah bilang dari dulu. Wanita jangan dimanja. Apakah aku tidak cukup baik untukmu? Kenapa kamu masih ingin meninggalkanku? Lu Li Cheng, aku sudah bilang padamu, aku tidak akan menikah denganmu sampai mati. Tidak, kamu terlalu lembek. Kamu tidak seharusnya membiarkan seorang wanita mengendalikanmu. Kali ini aku akan buat dia pergi dan tidak kembali. Pak Deng, kamu tahu nggak, bajingan Fujinci itu mau memaksa. Padahal dia sudah menikah dengannya. Nak, kalau masih bisa tahan, ya teruskan saja. Ling, selama Ling mati, tidak akan ada yang menghalangi kita bersama lagi. Yang pantas disalahkan bukan dia, tapi kamu. Lepaskan aku ibumu. Lepaskan aku buat apa? Lepaskan aku. Kalian, tolong jaga sikap. Kami bisa jalan sendiri kok. Pak Deng, muter-muter lama banget. Sebenarnya gedung kosong yang kamu maksud itu di mana sih? Aku sudah lihat bintang malam ini. Hitung-hitungannya, di sini. Kamu sebenarnya mau ngapain? Aku melakukan ini. Semua demi kebaikanmu. Tidak seharusnya aku ikut campur.
Padahal aku datang untuk menyelamatkanmu. Ah, Lin Feng, aku sudah menunggumu lama. Aku sudah sabar menahanmu lama juga. yang ngerti situasi, cepat lepaskan Lin Yi. Bocah beku, kamu harus hati-hati. Lin Feng sudah datang. Mari kita bertemu. Tiga. Ning, selama kamu setuju menikah denganku, aku akan membiarkannya hidup. Bagaimana? Ning, jangan setuju dengannya. Cepat pergi, cepat. Xiao Feng, kamu kenapa? Bukankah itu Lin Feng? Sekarang kamu juga kena, ya. Kalau bukan karena aku, Lin Feng, sudah lama bersama Nini, sialan. Nini, Begitu banyak orang. Percayalah pada dirimu sendiri. Asal kamu lepaskan Lin Feng. aku setuju menikah denganmu. Tidak boleh. Lin Feng. Berhenti, cepat suruh dia berhenti. Kuo Jiesen. Lin Feng, kamu pria rendahan. Sangat lucu. Orang sekelas Lin Feng bisa diingat oleh wakil direktur saja. Sudah keberuntungan 3 kali lahir. Lin Feng, aku bilang padamu, meski Ningying menikah dengan Xiao Fu, semua uang yang kamu janjiin harus dikasih ke aku. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Ribut banget. Pengen aku pukulin habis mereka semua. Aku bisa mengerti perasaanmu. Tapi kamu harus sabar dulu sekarang. Kamu kan bosnya. Kata kamu yang berlaku. Nak Lin Feng, kamu mau bersihin mereka semua. Tentu saja, bos 2. Jangan disembunyiin lagi. Aku mau bilang terus terang dulu. Harga yang harus kamu bayar mungkin terlalu mahal. Hidup atau mati, apa masalahnya? Bertanya pada dunia, apa itu cinta? Hanya membuat orang rela mati untuk satu sama lain. Jangan banyak omong. Harga yang harus dibayar sebenarnya apa? Sampai umur hidup. Ambil saja langsung. Kalau mau kalahin Gejiesi, minimal 10 tahun. Itu sudah seperti dunia lain. Nak Lin Feng, kamu sudah nggak peduli nyawa ya? Ini nyawa 10 tahun loh. 10 tahun doang. Seharusnya aku masih punya beberapa puluh tahun, kan? Kamu benar-benar bodoh. Sudahlah, aku akan buat kamu dapat apa yang kamu mau. Kenapa putus asa? Bukannya tadi kamu masih berani teriak? Permainan keputusasaan dimulai sekarang. Kalau kamu memang ngotot begitu, aku akan penuhi keinginanmu. Gigi dibalas gigi, mata dibalas mata. Dendam lama dan baru, semua dihitung. Sepertinya cuma terjadi. Beberapa kejadian tak terduga. Aku malah jadi semangat sekarang. Jangan banyak omong. Tidak. Zaman sudah berubah. Nini, jangan pergi ke sana. Lin Feng, Jangan mendekat. Lin Feng benar. Kalau kamu maju satu langkah lagi, aku yang akan menghajarmu duluan. akhirnya nggak ada yang ganggu kita. Sepertinya kita bisa main dengan tenang sekarang. Gimana menurutmu? Kalau kamu mau coba rasa peluru. Boleh juga sih. Tapi pelurumu sudah habis. Tunggu dulu.
Baru nyesel sekarang, apa nggak terlambat? Ah, Kapan? Kamu. Aneh banget, malah meleset. jelas-jelas kamu. Jangan bikin aku kaget. Semua salahku. Semua kesalahanku. Kok kamu bisa sebodoh itu? Maaf ya, Bukannya cuma cewek. Sekarang aku antar kamu ketemu dia lagi. Jangan banyak omong. Pergi saja mati. Mungkin dari awal aku sudah salah. Apa gunanya aku dapat semua ini? Semua itu cuma benda luar. Ling Ling. Kita akhiri permainan ini. Aku akan datang mencarimu. siapa yang nggak takut peluru? Kamu. Nah, aku nggak perlu banyak bicara. Salahku. Ah, Wanita, lihat ini, lihat itu. yeah. Selesai. Jangan banyak omong. Pergi saja mati. Mungkin dari awal aku sudah salah. Apa gunanya aku dapat semua ini? Semua itu cuma benda luar. Ling Ling. Permainan topeng ini belum selesai. Aku akan datang mencarimu. Siapa yang nggak takut peluru? Kakak ipar, aku nggak perlu banyak bicara. Kakak ipar, aku cinta kamu. I love you. Wanita itu lebih tua dari pria. Yeah. Ayo. Lin Feng. Lin Feng. Kamu benar-benar nggak takut mati ya? Kenapa? Kamu masih takut? Katakan. Apakah kamu sangat menyesal? Lin Feng. Fu Jincheng. Sadarlah. Kamu sudah mati. Kalau aku lihat kamu mati lagi. Aku pasti nggak akan maafkan kamu. Pergi sana. Ning Ning. Ning Ning. Berhenti. Kenapa Lei Feng berdiri di depanku? Kenapa harus membunuh Ning Ning? Ah, Lin Feng, aku bisa bantu hidupkan San Ning Ning. Kamu bilang apa? Tapi ada satu syarat. Cepat bilang. Korbankan seluruh umurmu. Aku bisa bantu hidupkan San Ning Ning. Kamu mau? Kalau mau, ambil saja apa yang kamu mau. Aku harus lakukan apa? Jalan besar tak terucap.
Lin Feng, kamu siap? Kenapa harus tanya? Ambil saja langsung. Baik nak, aku akan buat kamu dapat apa yang kamu mau. Kalau ada kehidupan berikutnya. Semoga kamu masih jadi tuanku. Semoga saja. Semoga saja. Ah, Lin Feng. Aku ternyata baik-baik saja. Lei Feng. Lei Feng. Gadis kecil, jangan buang-buang tenaga bicara lagi. Anak beku, demi menyelamatkanmu, sudah mengorbankan nyawanya sendiri. Siapa yang sedang bicara? Fu Jingxi. Apa kamu yang sedang berpura-pura jadi hantu? Di tangan Lin Feng ini. Tolong, selamatkan Lin Feng. Aku bisa melakukan apa saja untuknya. Dunia ini hanyalah mimpi besar. Hidup ini penuh musim gugur yang dingin. Lin Feng, anak muda, mungkin kamu tak akan menyangka. Kalian bisa saling melakukan hal seperti ini untuk satu sama lain. Tolong, hidupkan dia kembali. Ikan dan air berasal dari sumber yang sama. Ada ikan tanpa air. Ada air tanpa ikan. Betapa sepinya itu. Sudahlah, sudahlah. Aku sudah mengarungi dunia selama ribuan tahun. Tapi ini pertama kalinya aku tersentuh oleh kasih sayang sejati manusia biasa. Hari ini aku akan sedikit manja. Anak muda Lin Feng, aku akan memberimu hadiah terakhir. Datanglah. Lin Feng, kamu sudah sadar. Anak muda Lin Feng, aku akan segera pergi. Ingatlah momen ini. Aku akan segera menghapus semua ingatan kalian. Jika ada kehidupan selanjutnya, semoga kamu masih menjadi tuanku. Hahaha. Cepat, cepat pergi, cepat. Cepat, cepat. Laporkan polisi bilang Lin Feng adalah dalangnya. Bukankah kamu bilang kamu dan Lin Feng saling membenci sampai mati? Penakut? Lari secepat itu buat apa? Diam, hati-hati nyawamu bisa melayang beneran. Kemampuanku. Apa yang terjadi padaku? Barusan aku ngapainnya? Adik perempuan, kenapa kamu pegang tangan pria orang lain? Aku ini di mana sih? Mana wakil direktur?